Okay guys, I will continue about our presentation. So I will explain about the last aspect of habit of minds. Jadi aspek terakhir dari habits of mind itu adalah creative thinking. Mean score of creative thinking in Figure 5 illustrate the development of student habits of mind. In the very creative aspect of creative thinking, that is the initial score of only 2.50 and the final score after being given a learning program reaching 3.31. The development of this value is the highest compared to other aspects, although the final score is still higher in the aspect of self-regulation. Jadi di figur kelima ini dia itu mengilustrasikan tentang perkembangan dari kebiasaan berpikir peserta didik yang sangat kreatif, yaitu pada aspek berpikir kreatif atau creative thinking. Nah, pada aspek ketiga ini rata-rata awal peserta didik pada saat pretest itu hanya 2,50. Nah, selanjutnya ketika diberikan learning program yang 5E plus E inquiry learning itu, mereka rata-rata creative thinkingnya meningkat menjadi 3,31. Nah, perkembangan ini menjadi salah satu nilai tertinggi pada aspek habits of mind dari peserta didik gitu. Walaupun ketika kita melihat hasil akhirnya, yang paling besar itu adalah self-regulation atau regulasi diri. And then, this condition is interpreted that during the learning regulation, the program development can improve student creative thinking skills well. And then after being given a program develop, student become more resilient and have a spirit of never giving up, able to think up to the limits of their habits and knowledge, and are able to produce new ways above standard condition. Nah, jadi kondisi ini ditafsirkan bahwasanya selama proses pembelajaran, siswa itu memunculkan sifat yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif mereka gitu. Setelahnya diberikan juga lah program 5A plus E inquiry learning itu, maka itu bisa melatih siswa untuk memiliki kebiasaan menjadi lebih tangguh dan pantang menyerah, mampu berpikir hingga batas kebiasaan dan pengetahuan mereka, dan juga peserta didik itu mampu untuk menghasilkan cara-cara baru di atas kondisi standar sehingga mereka itu bisa memecahkan suatu masalah yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Okay, next discussion. Data on development of student habits of mind at each learning stage of described in table 1. Data on development of habits of mind at each stage of learning. The data show progress from stage 1 until stage 4. And then in stage 1, the total mean is 3.09 and stage 2 3.07 and stage 3 3.38 and the last stage is stage 4. The total mean 3.57. And then in habits of mind, any three aspects. The first aspect is self-regulation, the second is critical thinking, and the third is creative thinking. Especially in stage 1, the total mean is 3.09, and then in stage 2, 3.07. Especially in stage 2, the mean score of student habits of mind had decreased. Jadi di discussion ini atau di diskusi ini terdapat satu tabel yang menyatakan bahwasanya perkembangan cara berpikir peserta didik per stepnya atau per stage-nya. Di sini terdapat 4 stage. Yang pertama itu stage 1, stage 2, and stage 3, stage 4. Nah, dari keempat
stage ini yang diukur itu ada 3 aspek. Yang pertama ada self-regulation, critical thinking, dan creative thinking. Nah, di stage 2 ini dia hasilnya itu menurun. Bisa dilihat ketika stage 1 itu dia 3,09 dan stage 2 itu 3,07 itu menurun. Nah, hal ini dikarenakan kenapa menurun? That is because in stage 2 the result of their experiment had failed, thereby reducing their motivation to learn. Jadi di stage 2 ini eksperimen mereka itu gagal sehingga membuat peserta didik itu menjadi low motivation atau motivasinya itu jadi rendah. Makanya nilai rata-ratanya itu juga rendah di stage 2. But however, before entering stage 3, students are motivated again by the lecture and directed towards that learning orientation. Thus in stage 3 and 4, the development of habits of mind of students continue to experience rapid development. Jadi sebelum mereka melakukan eksperimen di stage 3 sama stage 4, mereka itu diberikan motivasi oleh guru atau dosennya, sehingga mereka itu memiliki keinginan untuk belajarnya itu lebih tinggi lagi. Makanya di stage 3 sama stage 4 itu rata-ratanya itu meningkat lagi dari 3,07 ke 3,38 dan dari 3,38 menuju 3,57. Likewise, the data on development of habits of mind show in each of its aspects, all 3 aspects show significant development. Based on the data in table 1, show that various aspect of habits of mind is developing, but of the 3, the most show development is the aspect self-regulation, stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4. Jadi, menurut tabel 1 ini, dari ketiga aspek itu, ada satu aspek yang memiliki tingkat peningkatan yang paling tinggi, yaitu self-regulation atau pengembangan diri, pengaturan diri. Itu dilihat dari stage 1, self-regulation-nya itu 3,13, stage 2 3,10, stage 3 3,49, stage 4 3,66 dengan hasil rata-rata yang paling tinggi. Okay, the last is conclusion. The habits of mind of prospective biology teachers have improved well during horticulture lectures with entrepreneurship-oriented inquiry learning programs. This fact is proven by the result of initial and final learning programs. Jadi, kebiasaan berpikir bagi calon guru biologi itu memiliki kemampuan atau telah meningkat dengan baik selama kuliah hortikultura dengan program pembelajaran inquiry yang 5E plus E inquiry learning berorientasi ke wirausahaan. Nah, this fact is proven by the result of the initial and final measurement through the questionnaire filled out by them. Jadi, fakta ini ditunjukkan atau dibuktikan dari pengukuran awal dan akhir yang menggunakan kuesioner yang diberikan ke peserta didik dan diisi oleh mereka. In addition, the data is supported by observation during learning in 4 stages of the 3 aspects of habits of mind measured in this study: self-regulation, critical thinking, and creative thinking. All show an increase with good, but aspect of self-regulation show the highest increase. Jadi, penelitian ini melakukan observasi dengan 4 stage, dari stage 1 until stage 4, and then the 3 aspect of habits of mind measured in this study. Jadi dia menggunakan 3 aspek, yaitu aspek kebiasaan berpikirnya itu diukur dalam penelitian itu ada 3. Yang pertama, aspek pengembangan diri atau pengaturan diri. Yang kedua, berpikir kritis, dan ketiga itu berpikir kreatif. Nah, semua ini menunjukkan peningkatan yang bagus. Akan tetapi ada satu aspek yang benar-benar meningkat yang paling tinggi, yaitu adalah aspek pengaturan diri.
That is due to the learning programs applied to horticulture course provide lots of experience for prospective biology teachers to make work plans better, realize the need for research to support that work, and are more sensitive feedback from others. Nah, jadi program pembelajaran yang diterapkan pada kursus hortikultura ini memberikan banyak banget pengalaman pada peserta didik dan juga gurunya gitu loh. Karena program ini 5E plus E Inquiry Learning ini make work plans better. Dia tuh membuat guru itu memiliki work plans atau rencana kerjanya tuh lebih baik. Terus itu realize the need for research to support that work. Jadi dia juga menyadari perlunya sumber daya untuk mendukung pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, are more sensitive to feedback from others. Jadi mereka itu lebih sensitif terhadap umpan balik dari orang lain. Okay guys, I think that's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.